Anda memfitnah Yesus memiliki murid bernama Lukas. Padahal Yesus tidak pernah punya murid bernama Lukas, si pengarang itu. Mana? Jangan Anda membawa kabar bohong di sini. Anda lagi berhadapan dengan umat Islam yang beriman karena data, bukan karena bohong. Itu makanya di awal saya katakan Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penyusup. Di antara agama samawi, Kristen ini nongol di tengah-tengah kami sebagai penyusup. Kalian itu bukan agama samawi, kalian itu agama Roma Yunani. Menggunakan kitabnya Yahudi supaya menghilangkan jejak. Tapi tidak bisa. Mau lari kemanapun, Kristen tetap ketahuan agama pagan. Mau kemana tidak pagan Kristen? Tuhannya manusia, makhluk, keluar dari kubur. Tuhannya menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mana ada Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia? Kalian itu menggunakan kitabnya Yahudi, menempelkan di konsep agama kalian, supaya kalian bisa pakai itu untuk menipu orang. Supaya kalian bisa dianggap, kami agama samawi lah, kami ajaran para nabi Yahudi lah. Hanya orang bodoh, bahlul dan sedeng yang bisa kalian tipu. Umat Islam tidak bisa. Orang Yahudi nggak bisa, Cahayu nggak bisa. Hanya orang-orang bahlul yang bisa kalian murtadkan. Tapi umat Islam yang paham tidak akan mau murtad karena tahu Kristen itu adalah Abu Dasarah. Agama bidat, ajaran bidat yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Camkan itu. Nabi mana yang pernah mengajarkan menumbalkan manusia untuk dosa? Nabi mana? Hah? Nabi Luga? Nabi mana yang mengajarkan menebus dosa dengan manusia? Nggak ada. Itu hanya penyembah dewa Molok. Dan Paulus memang gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Sekali lagi saya katakan, Paulus gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Anda mau dalil? Anda ingin bukti? Kalau Paulus itu sering mempersembahkan manusia kepada setan? Mau? Mau? Silakan Anda buka. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himenios dan Alexander yang telah kuserahkan, kupersembahkan kepada iblis. Siapa punya kerjaan selalu mempersembahkan tumbal kepada iblis? Iya, Paulus. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Itu pekerjaan Paulus tuh. Suka menumbalkan orang kepada setan. 2 Timotius 4 nomor 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia itu di mana? Dan Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya, 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, supaya menyatakan pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan di dalam tubuhku, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuh, Paulus yang mengaku. Di mana Tuhan kemudian minta mempersembahkan manusia kepada setan? Di mana? Nggak ada. Justru di dalam Imamat 18 nomor 21 dan seterusnya dilarang mempersembahkan manusia kepada setan. Dilarang. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Bani Israel dan Bani Ismail ketika hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, diperintahkan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Muncul Kristen penumpang gelap mempersembahkan manusia kepada setan. Gitu Ibu Rasmi ya. Jadi saya ini mengajarkan kebenaran, bukan menyembunyikan kebenaran. Oke? Dan umat Islam harus tahu itu, bahwa tidak ada para nabi Bani Israel mempersembahkan kurban manusia, itu nggak ada. Nah, kebetulan ada praktisi Torah di sini, ada teman kita Yudaism bisa menjelaskan lebih terinci lagi. Silakan akhi. Salam alaikum.
Alaikum salam, Febokerto, akhir Masya Allah. ya. Masya Allah, akhi. Oke, jadi Fadal. kita lihat sini ya. Kalau menurut Yesus adalah gambaran dari kitab Imamat, nah, mungkin saja bisa, tapi ini lihat. 6 daftar binatang untuk korban. Nah, ada 6 daftar ya, nih. Ada kesef, syair asim, ada egel, ada ail, ada barben membakar, ada ez. Nah, ini semuanya ternak. Kayak kefes ini adalah domba. Umurnya harus dipersembahkan itu umurnya harus berapa? 8 hari sampai 1 tahun. Ini baru bisa dipersembahkan. Terus yang kedua adalah syair azam atau kambing betina muda, ya usianya baru bisa dipersembahkan, sama juga umur 8 hari sampai 1 tahun baru bisa klasifikasi untuk dikorbanin. Terus ada egel, ya egel itu adalah anak sapi, ya di bawah 11 bulan, itu umurnya 8 hari juga sampai 2 tahun. Nah, dari ke-6 ini mana yang Yesus? Masa Yesus sama dengan kerbau atau sapi? Ada bang, ada akhi, Ya. ada. Yang mana? Ada. Yang atas. Di 1 Korintus 5 nomor 7. Oh gitu. Nah, nanti ini lebih kompleks di sini. Prosedur untuk korban bakaran. Nah, lihat untuk korban penghapus dosa itu nih, penghapus dosa itu harus ada yang jantan dan betina. Nah, lihat nih. Nih, korban khatat ya. Korban khatat dosa pribadi ya. Dibawa ke bait suci harus apa? Harus feminim, perempuan. Malu. Yesus tuh perempuan apa laki ya? Jadi nggak masuk. Yesus itu untuk disamakan sebagai bayang-bayang daripada kitab Imamat. Pertama sudah jelas nggak masuk karena ini adalah 6 daftar hewan ternak yang bisa dijadikan korban. Sebaliknya teman-teman Kristen Tuhan yang dijadikan korban. Lanjut, akhir Zuma. Iya. Kalau di kitab mereka, 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Tuh ahi. Perempuan apa betina atau jantan itu? Nah, ini yang saya bingung. Karena di sini hanya disebut Kristus. Sedangkan Yesus sendiri berpesan, waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Nah, sedangkan yang disebut